Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. Kata-kata keindahan kami kepada Abu almarhum beserta Umi dan Abi Tandawi yang ada di Kubah adalah doa yang dapat kami sampaikan. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Dan yang kami muliakan Abu Cucu pimpinan daerah Darul Mu'arif dan Darul Mu'arifah beserta keluarga, dan yang kami hormati seluruh Dewan Guru dan yang merangkap Dewan Juri yang adil dan bijaksana. Baiklah, pada malam yang berbahagia ini, izinkan kami untuk menghidangkan beberapa hidangan ke dalam memori pemikiran Anda. Pahit atau manisnya adalah yang berhak menilainya. Yaitu satu permainan kehidupan yang kasat mata, yang bertalian dengan keselamatan umat agama dan bangsa, yang masuk pada gerbang peradaban yang kami salurkan dengan lisan hingga menjadi satu rangkaian yang syarat akan makna etika dan estetika yang akan kami bahaskan sedalam-dalamnya dengan judul carahan hancurnya Islam karena ulah para modernisasi agama. Hadirin sanak-saudara yang dirahmati oleh Allah, Indonesia adalah negara yang rakyatnya rata-rata mayoritas Muslim, yang kaya akan ulama-ulama, yang menganut mazhab Imam Syafi'i di segi ibadat dan yang menganut paham Al-Asy'ari di segi tepat. Di kala hidup sedang hingar-bingar, di mana manusia berlomba-lomba ingin menjadi tegar, kehidupan masa itu tidak ubahnya bagaikan kehidupan binatang. Mereka tidak mengenal yang mana yang patut dihormati, yang mana yang patut disayangi, dan yang mana yang patut dicintai. Mereka tidak peduli, asalkan pahamnya mereka bahwa namun diterima. Hadirin yang berbahagia, di ketika itulah berdiri satu bendera yang tangguhnya bagaikan besi, yang kuatnya bagaikan baja, dan mujarabnya cadatan dingin di seluruh dunia, dan daya tariknya bagaikan magnet yang dapat berubah wajah dunia. Kehidupan masa itu pun tertata seiring senada dan seirama, yaitu satu bendera Islam yang berlambang kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, yang dibawakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah al-Mukarramah dan Madinah al-Munawwarah hingga sampai kepada kita Aceh Serambi Buka. Hari ini yang berbahagia Tuhan yang adil dan bijaksana. Hari demi hari, bulan pun silih berganti seiring dengan putaran waktu dan masa. Era demi era mulailah berdiri satu bendera yang ganasnya bagaikan serigala dan kerasnya bagaikan singa yang siap mengeluarkan dang dan cakarnya untuk menyandang mangsanya. Yaitu satu paham modernisasi agama, yaitu satu paham yang ingin menyesuaikan agama dengan zaman-zaman sekarang ataupun zaman 100 tahun yang akan
dan satu paham yang ingin menggantikan paham yang lama, yang ingin digantikan paham yang lama, mulai dari adat ibadah, akidah dan i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, yang ingin digantikan dengan paham Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, Qadariyah dan Ibnu Taimiyah Ahmadiyah, yang ingin digantikan dan lagi Wahabi laknatillah. Inilah visi dan misi para modernisasi agama dalam menghancurkan Islam masa ke masa. Hadirin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Taharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan di darat dan di lautan, ketahuilah para manusia. Kaum muslimin, para talabah yang dirahmati oleh Allah, para gembong-gembong modernisasi agama dalam menjalankan visi dan misi, mereka mencari pemuka-pemuka negara dan kaum-kaum intelek yang mau menerima kedatangan mereka. Akan tetapi ulama kita seiring bahu seayun langkah untuk menolak para modernisasi agama. Hadirin yang berbahagia, para gembong-gembong modernisasi agama dalam menjalankan visi dan misi, mereka selalu bertopeng dengan ilmu pengetahuan, namun pada hakikatnya mereka ingin mencari kelemahan-kelemahan Islam. Hadirin yang berbahagia, Tuhan yang agung dan bijaksana, kenapakah ini bisa terjadi? Jawabannya, karena pemimpin kita sudah dikuasai oleh para modernisasi agama. Hadirin yang berbahagia, Tuhan yang adil dan bijaksana, wahai pemuda Islam, rapatkanlah barisan, bukan saatnya lagi untuk berpangku tangan. Kobarkanlah semangatmu dalam membela kebenaran. Jangan takut, jangan timbang, walaupun nyawamu di ujung pedang. Hadirin yang berbahagia, Tuhan yang adil bijaksana, mulai dari pelosok desa hingga ke kota, mulai dari kepala daerah hingga wali kota, mereka tidak peduli yang mempengaruhinya, apakah itu pejabat ataupun rakyat mereka, pemimpinkah dia ataupun ulama, kayakah dia ataupun miskin, priakah dia, wanitakah dia ataupun bangsa. Mereka tidak peduli yang mempengaruhinya, asalkan bahan yang mereka bawa mau diterima. Inilah visi dan misi para modernisasi agama dalam menghancurkan Islam masa ke masa, yang dikepalai oleh Amerika laknatillah dan Muhammad Rashid Reda, murid Muhammad Abu, perantaraan majalah yang menjadi tangan kiri Amerika laknatillah. Bahkan di seluruh negara Eropa, Amerika dan Australia, dari dulu sampai sekarang mereka membuat grup orientasi modernisasi agama. Mereka membiayainya, mencukupkan alat-alatnya, bahkan memberi modal yang tak ada batasnya. Terlebih-lebih negara barat sana seperti Prancis, Inggris, Rusia dan Belanda dan Jepang, mereka berusaha sekeras-kerasnya untuk menghancurkan Islam masa ke masa. Hadirin yang berbahagia, salah satu buktinya adalah Palestina. Mereka sekarang sedang mengalirkan air mata, menumpahkan darahnya, dan bukan luka dan azab yang ditindas, dibilas dan diperantah oleh pemberontak-pemberontak negara laknatillah. Apakah kita umat Islam hanya diam saja tanpa perlawanan, sedangkan saudara kita di Palestina sedang ditindas dan
kita mengiba-iba. Hadirin yang berbahagia, kesimpulannya adalah modernisasi agama pada hakikatnya adalah perubahan dan penukaran, bukanlah perbaikan. Kita selaku hamba wajib menerima apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah dan wajib meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah. Zaman tidak harus agama tidak harus mengikuti zaman, karena zaman akan berubah-ubah. Akan tetapi sebaliknya, zaman harus mengikuti agama. Dan yang kedua, agama yang benar adalah agama Islam, agama rahmatan lil alamin. Surat dan tersurat dalam Al-Quran dan hadis, agama yang benar adalah agama Islam. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Quran, "Inna dina indallahi Islam," bahwa sesungguhnya agama yang benar adalah agama Islam. Dan yang ketiga ialah yang ketiga adalah kita selaku hamba harus seiring bahu seiring langkah untuk mempertahankan agama Islam. Kobarkanlah semangat kita dalam membela kebenaran. Jangan takut, jangan bimbang, walaupun nyawamu melayang. Pertahankan Islam sampai titik penghabisan. Hadirin yang berbahagia, hal inilah yang dapat saya sampaikan. Mohon kurang